nama batu. Mari kita membaca bab muslimat. Toma la arwahiyya khususnya mu'anif musannif kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang mau bilang Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa bi fadli sijarri abin. Wa yaqau li ba'dil awami sa'altu hadza lin nabi sallallahu alaihi wasallam fayasihu kama buisa li annahu istaharu fi urfihim lin nabi al-sulafu dan masil hujrah an-nabi. Nomor berapa untuk orang tim? 755. 755. Oke. Wala subgi wal aqrab indi fil Ka'bah wal hujrah asy-syarifah wala masajidi salasah. Gimana? Tumuk. Ya subgi berkata yang mendekati kebenaran menurutku ialah untuk memelihara Ka'bah atau hujrah yang mulia kita ya ini Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi nazar untuk Nabi. Nabi maksudnya nazar untuk memperbaiki kuburannya Nabi, kamarnya Nabi. Itu nazar Nabi benar. Nazar untuk Ka'bah, saya uang nazar untuk Ka'bah. Maksudnya beli kiswah untuk Ka'bah atau beli minyak wangi untuk Ka'bah. Ka'bah itu mandinya minyak wangi, mandinya Ka'bah itu minyak wangi. Jadi kalau ingin memandikan Ka'bah nanti dekat Ka'bah terus beli minyak wangi itu loh Ka'bah, ngosor-ngosor no. Orang-orang hanya ngosor-ngosor no baju ini nang Ka'bah. Mestinya minyaknya tempel no Ka'bah, malah wong malah sorban sing dirusak no Ka'bah. Ka'bah wangi tadi jenenge minyak wangi wong-wong. Nah, itu kadang-kadang keliru, kita itu keliru. Kalau hujjah syarifah wal masjid salasa. Jadi boleh nazar untuk itu. Anaman kharaja min malihi an syai'in laha waqtadul urfu tarafahu fi jihatin min jihatiha tarafa ilaiha waqtasat bihi. Sesungguhnya orang yang mengeluarkan sesuatu dari hartanya untuk ketiga macam tersebut secara nazar dan adat menuntut penggunaannya pada jalan tersebut, maka gunakanlah untuk itu, seperti memelihara bangunannya, memasang lampu, memasang kiswah atau gorden dan perbaikan. Qala syekhuna fa illam yaqtadil urfu syai'an falladhi yattajihu annahu
yarji'u ila inaziliha. Syekhuna berkata, kalau adat tidak menuntut akan sesuatu sebab belum biasa, sebagainya, maka yang berlaku sesungguhnya nazar itu kembali pada penentuan penggunaannya atas pemikiran pengurusnya. Yang ada ya harus terserah pengurusnya lah. Gopo, arpe. Qala bazahirun anal hukma kadzalika fi nazri limasjitin ghairuha intaha. Bazahirun Syekhuna pun berkata jelas bahwa seperti itulah hukum dalam menggunakan barang penazaran untuk masjid selain masjid yang tidak bergantung adat atau maksud pengurusnya bila tidak ada ketentuan. Jadi mana ada orang nazar ada masjid baru hikam. Aku nazar dengan ada masjid 5 juta. Ya itu terserah pengurus ngopo. Wa afsa ba'duhum fi in qadallahu hajati falaya lika'bati kaza bi anahu yata'ayyanu limasaiha. Wala yusrafu li fuqara'il haram kama jalla alaihi kalamul wahadab wa asarabi jam'un mutaakhirun. Sebagian ulama memberikan fatwa tentang perkataan kalau Allah memenuhi hajatku maka saya akan membiayai Ka'bah sebanyak sekian. Maka nazarnya itu tertentu untuk kemaslahatan Ka'bah. Jangan diberikan kepada para fakir miskinnya tanah haram. Sebagaimana petunjuk dalam kitab Wahab dan telah dijelaskan oleh banyak ulama mutakhirin. Kalau sudah ditentukan ya tidak boleh di untuk memasang listrik untuk masjid ya untuk masang listrik pas rumah listrik lah untuk menambah watt jumlah voltase ini itu kan untuk walau nazaru syai'an lil Ka'bah wa nawa sarfahu li qurbatin muayyanatin kal israji ta'ayyana sarfu biha ini tidak dzalika wa ila dia wa syarifa lima syariha kama sadaru syekhuna. Kalau orang menazar sesuatu untuk Ka'bah dan berniat menggunakannya untuk ibadah tertentu seperti memasang lampu, maka penggunaannya pada ibadah tertentu itu kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan karena sudah cukup, maka barang itu boleh dijual lalu uangnya dipergunakan kemaslahatan Ka'bah. Bagaimana penjelasan Syekhuna. Jadi nazar dimugawe lampu nang Ka'bah kono. Nang kono sakira kok lampu wis pirang-pirang. Ya didol bae lampu ning ditinggo kemaslahatan yang lain. Wala nazara israju nahwi sam'in aw zaitin di masjidin soha ingkana sama man yantafi bihi wala ala nutu la fala. Kalau orang bernazar memasang lampu misalnya lilin atau minyak di masjid maka sah kalau di sana ada yang memanfaatkannya walaupun jarang. Kalau tidak ada maka tidak sah sebab menyia-nyiakan harta. Pasang lilin, suka asum lilin, ngomong pasang lilin. Menyanyiakan saja kan. Enak dijual lilinnya jangan apa. Walau nazara ija mangkulin ila Makkah lazimahu nakluhu wa tasadduqu bi ainihi. Ala fuqara'il haram alam ya'yin qurbatan ukhra kata di Ka'bah wa asyuruku ilaiha.
Kalau orang bernazar menghadiahkan barang yang perlu dipindahkan, barang yang perlu dipindahkan, maka ia wajib memindahkannya dan bersedekah dengan barang itu kepada fakir tanah haram. Selama orang itu tidak menentukan ibadah lain. Misalnya mengharumkan Ka'bah, maka itu. Jadi ngomong Makkah aku apa dia goreng Makkah. Ilmu kayak itu pakai ngomong Makkah. Mungkin juga tuh punya banyak Ka'bah baru ya. Walan il haji al muayyani ila al haram. Fa in kana mu'siran ba'a ba'dahu li naqil baqi. Kewajiban nazir mengongkosi hadiah yang ditentukan itu ke tanah haram. Kalau sekiranya sukar bagi nazir, ia boleh menjual sebagian barangnya itu untuk ongkos memindahkan sebagiannya lagi. Nazir itu nazir ya orang yang nazar. Orang yang nazar kerepotan cewek. Tapi bawa apa mana beras sering Mekah. Beras ongkosnya gue beras piro. Akhirnya sebagian didol gue ongkosnya. Fa inda asara naqluhu ka'ikorin au hajarin rohaba'ahu walau biwarikin hakim. Wala qala samanahu wa tasaddaqa bihi ala fuqul haram walau imsakuhu fi qimatihi aula wajhani. Kalau sukar memindahkannya seperti nazar dengan pekarangan atau batu penggilingan, aku nazar nang Mekah kono. Sawah nang Pemalang nazarnya kanggo nang Mekah. Maka juallah barang itu walaupun tanpa izin hakim. Didolahe nggowo duwe rono. Dan memindahkan uang harganya lalu kita menyedekahkan kepada miskin. Tanah haram. Apakah orang itu boleh menahannya dengan harganya atau tidak? Maka ada dua jalan, boleh dan tidak boleh menahan. Kalau boleh menahannya dengan ya kalau sudah dijual ya sudah tidak dibayar di bawah sana. Kalau ditahan-tahan nanti kalau hilang harus meleroni. Sekarang itu masalah benda-benda sekarang nazar ibadah. Walau nazar sholata fi adil masa di salah satu ajza'a badwa an ba'din kal iktikaf farizu alfu sholatin fi ghairi masjidil Madinah an sholatin nazaraha fihi ka'aksihi. Kalau seorang bernazar akan sholat pada salah satu masjid yang tiga, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, maka telah mencukupi apabila sholat pada salah satu dari masjid-masjid tersebut. Sama halnya dengan iktikaf. Jadi kalau orang nazar saya akan sholat di masjid salah satu dari tiga, ya terserah nanti sholat di Makkah ya boleh, Madinah ya boleh, Masjid Aqsa ya boleh. Berarti saya mau iktikaf pada salah satu masjid yang tiga. Ya begitu. Apabila seseorang bernazar sholat di Masjid Madinah, tidak cukup jika melakukan dengan 1000 kali sholat pada selain Masjid Madinah. Kalau ditentukan saya akan sholat nazar di Masjid Madinah. Di Masjid
tolak salah satu masjid yang 3, artinya boleh salah satu pilih. Tapi kalau ditentukan Madinah, ya harus di Madinah. Nah itu diganti di Mekah 1000 kali, nah bisa cukup. Tidak cukup jika melakukan 1000 kali salat pada selain Masjid Madinah, demikian pula sebaliknya. Kama la yujzu qiraatul ikhlasi an sulusil Qur'ani al-manzuri. Tidak mencukupi pula membaca surat ikhlas apabila bernazar membaca sepertiga dari Quran. Ono wong saya akan nazar baca sepertiga Quran 10 juz. Terus kan Nabi jauh saya kalau mau kulo pintu kulo khatam. Terus ganti kulo wis bisa. Tidak boleh. Tidak mencukupi pula membaca surat Al-Ikhlas apabila bernazar membaca sepertiga dari Al-Quran. Walaupun ada hadis yang menerangkan bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga isi Al-Quran. Jangan ngomong kulu-kulu aku nazar baca kulu mah harus baca ngomong sepertiga. Wa man nazara itana sa'il masajidi wa salata tatawu'i fihi tala haitsu sya'a ala fi baitihi wa nazara tasadduqa bijiramin lam yuji anu himsu akhor. Barang siapa yang nazar akan mendatangi seluruh masjid dan salat sunnah padanya, ia boleh salat semuanya walaupun di rumah sendiri. Sebab dengan demikian dianggap mencukupi semuanya dinazarkan. Di Kalau nazar rumahnya. satu dirham tidak mencukupi bila diganti dengan jenis yang lain. mau makan semuanya Semaunya. Mana nazar ya barang siapa yang nazar akan mendatangi ityanu sa'il masjid Semaunya walaupun di rumahnya. dan sunnah padanya setelah haid maka terus boleh salat di mana saja walau fibati ini aneh walaupun di rumahnya sa'il masjid termasuk rumahnya. Orang nazar sudoko bizirami, tapi kalau orang nazar 1 dirham nggak boleh diganti dengan beras atau harus saya 1 dirham uang, dan tidak boleh diganti jenis lain. Walau nazar sudoko bimalin bi'ainihi zala an milkihi, kalau kola alaya antas asadoko biisrina dinaron wa ayanaha ala fulanin au insafia maridi alaya galika malakaha fa ilam yakutha wala qabbalaha fal wa in radda falahu atasarrufu fiha. Kalau nazar bersedekah dengan harta disertai zatnya, maka harta itu hilang dari miliknya. Kemudian sedekah mobil, nazar mobil saya sedekahkan nazar. Ya sudah mobilnya dikasih orang. Kalau berkata saya berkewajiban sedekah dengan 20 dinar, saya menentukan akan dinarnya kepada si fulan. Atau berkata kalau sembuh sakitku, aku wajib bersedekah kepada si fulan 20 dinar. Maka dimiliki si fulanlah uang itu walaupun dia belum menerimanya dan orang yang bernazar itu belum menyerahkannya. Bahkan kalau si fulan menolaknya, maka orang yang bernazar itu berhak menggunakan uang tersebut. Maka orang yang bernazar itu berhak menggunakan uang tersebut. Wa in radda falahu atas Jadi orang nazar sedekah dengan bendanya, harta bendanya.
di mobil, nazar saya mau beli mobil, diberikan mobilnya juga, lepas mobilnya. Tapi kalau nazar dengan kalau saya sembuh saya akan nazar 20 juta, akan sedekah uang 20 juta kepada fulan. Nah, begitu sembuh, uangnya itu walaupun belum diserahkan itu sudah miliknya fulan itu, yang 20 juta itu. Nah, kalau diberikan tidak mau, kalau tidak mau boleh nanti diberikan kepada yang lain-lain. Wala itu qaulu zakatnya miskin nazri. Bagaimana milam yu'ayyinha walam yarudduha al-manzur lahu fatasiru denan lahu alaihi. Qaul zakat uang itu sah nazarnya. Dan demikian pula memiliki yang diberi nazarnya. Kalau orang itu tidak menentukan uangnya dan yang diberi nazar tidak menolak uangnya, maka uang itu menjadi utang yang menazarkannya. Kalau sudah ngomong berarti sudah miliknya dia. Namanya punya utang. Yang nazar itu punya utang sama dia. Uangnya enggak obses. Kalau ada kan langsung diberikan. Kalau tidak ada punya utang. Haul zakat itu apa? Ini bukan zakat, ini nazar ini. Haul zakat uang. Kalau zakat kan sudah ada ketentuannya. Ayo, gini lagi ngomong nazar kok. Ini kan kayak haul zakat. Oh ya, haul zakat ya benar. Jadi orang yang dapat emas tadi itu dihitung kan gini, orang zakat kan 1 tahun. Saya diberi uang orang 20 dinar. 20 dinar kan lebih dari 80 gram. Ya. Nah, berarti ketika itu saya sudah ngitung. Berarti nanti kalau 1 tahun saya diberi satu apa misalnya maka nanti 1 Agustus 25 maka saya harus zakat dari uang yang saya diberi tadi. Jadi hitungannya zakatnya dihitung haulnya itu dari ketika dia menerima. Ya. Maksudnya yang bayar zakat apa? Ya itulah orang yang diberi zakat. Yang dinadari. Ya, saya yang diberi zakat. Saya yang dinazar ya. Saya diberi uang 20 dinar. 20 dinar itu kan lebih 100 gram. Nah, kalau 20 dinar berarti saya mulai saya terima tanggal sekarang 1 Agustus 2004. Maka sejak ini 1 Agustus ini saya hitung. Nanti 1 Agustus 2005 saya keluarkan zakatnya. Padahal belum menerima. Ya, kalau belum menerima ya nanti kapan. Tapi ini kan diterangkan kalau sudah menerima. Kalau orang itu tidak menentukan uangnya. Itu haulu zakatnya miskin nazri. Ya, sini nazar. Jadi haul itu mulai dari nazarnya itu. Jadi begitu itu nazar ya, saya akan menerima uang 20 dinar, ya kan? Tanggal 1 Agustus, ya. Ternyata Agustus saya belum terima uangnya, tapi sudah dihitung haulnya itu. Haulnya dihitung. Nanti kalau saya menerimanya kok ternyata Desember. Ngitungnya nggak dari Desember, dari ini Agustus. Agustus sampai Agustus zakat. Bukan dari menerima. Kalau dari menerima kan menerimanya Desember banyak ya. Desember bukan Desember ke Desember bukan, tapi menerima dari Agustus ke Agustus loh. Itu maksudnya di perhitungan haul itu haul zakatnya min khinan nazri. Ketika nazar. Tidak dari nazarnya. Kan uangnya kan belum diberikan. Adalah kan saya itu, bagi saya. Wa yasbutulah akamud duyun min zakatin wa ghiriha.
Kalau talifal mu'ayanu lam yatmanhu illa ing qasara ala mastadzaru sekunan. Tetap berlaku hukum utang bagi uang 20 dinar itu dari kewajiban zakat dan selainnya. Jadi yang mau mengisi saya, ya berarti dia utang saya 20 dinar. Dari kewajiban dan lainnya. Jadi terus hitungannya nanti yang zakatnya saya, walaupun saya belum terima barangnya. Kalau barang maka tidak wajib menggantinya kecuali kalau ia lalai mengurusnya menurut penjelasan Syekhuna. Lah sudah diletakkan di brankas, dikunci, jebul di brankas jebul maling. Ini namanya sudah ditaruh di tempat yang aman gitu. Tapi ini untuk kena keleleran, untuk orang meja diserobot uang, namanya dia tidak menjaga. Sekarang walau nazaro ayak muro masjidan muayanan aw fi maudiin muayanin lam yajuz lahu ayak muro ghairahu bajalan anu wala fi maudin akhor. Kalau ada orang nazar akan memakmurkan masjid yang tertentu, masjid Darul-Hikam atau pada tempat tertentu, atau saya mau memakmurkan di Mbah Samsudin ya. Maka itu tidak boleh memakmurkan yang lainnya sebagai pengganti dari masjid yang ditentukan, dan tidak boleh di tempat lain yang tidak ditentukan. Kalau masjid Darul-Hikam amal lawan nazaro atas suduk dirhami kintotin lam yajuz atas suduk badalahu bisinarin listilafil aghrod. Seperti halnya kalau nazar sedekah dengan satu dirham perak, tapi bersedekah dengan satu sebagai penggantinya sebab tujuannya berbeda. Kalau boleh bang tinggal larangan dinar untuk boleh. Ya memang karena nazar itu tadi, nazar itu ya apa yang diucapkan dalam mulutnya itu tadi, sehingga ulama berpendapat walaupun dinar itu lebih mahal harganya daripada dirham, menurut tetap gak oleh diganti dirham atau diganti batu zamrud ya nggak oleh, padahal gak dilarang zamrud. Masalah nazar itu mau nazar itu. Titimatun pelengkap. Ikhtalafa jam'un mimma syekhi syukhina binadri muqtaridin malan mu'ayanan imuqridihi macam-macam fi zimmatihi. Kebanyakan guru kami berbeda pendapat tentang nazar orang yang berutang dengan harta yang ditentukan untuk orang yang mengutangkannya, selama utang itu dalam tanggungannya belum dibayar. Utang turun nyaur kos. Orang yang berutang dengan harta yang ditentukan untuk orang yang mengutangkannya. Wong saya nyaur wis nazar apa yang kayak nazar. Nyaur lebih turun kok. Sauri di sini baru nazar. Makanya di sini ikhtalafa jam'un. Maka ditegaskan di faqala ba'duhum la yasihu. Berkata sebagian ulama la yasihu sah. I'anahu ala hadzal wajhil khas wa qurbatin bal yatawassul bi ila ribal nasi'ah.
Sebagian mereka berpendapat tidak sah. Sebab menurut cara ini tentu bukan dimaksudkan karena Allah. Bahkan cara ini mengibatkan riba nasiah, yaitu mensyaratkan waktu pada salah satu iwad atau penukaran penasiah. Apa? Kalau berguna sihu, tapi wong jenengan fakih yang mana kia langsung setuju juga. Kalau baju bahkan berpendapat ya sihu sah. Li'annahu min muqabalati khususi nikmati ribhin ribhil kordi ini tajarobi. Sebagian mereka berkata lagi sah nazarnya sebab sebagai imbalan atas datangnya nikmat keuntungan pinjaman kalau piutangnya dipakai berdagang. Andai kata, tapi ini dipangan. Jadi riba nasiah itu gini, riba nasiah itu nyaurinya diluihin loh. Kayak kan utang aku 1 juta ya, mau balik ke 2 juta. Nah itu riba nasiah. Lah orang yang nazar seperti itu tadi. Aku nazar, Ajaran tenir. saya utang sama si A 1 juta. Aku nazar, kamu saya kasih juga nazar saya 1 juta untuk kamu. Utang dulu di Saudi, nazar jadi kan jadi 2 juta kalau uang lagi makanya jangan riba nasiah gitu. Kayak mau apa dua berbunga namanya berbunga 1 juta. Ngerenten orang saya Kayak rentenir. Tapi kan orang jaluk. Sing ini kok orang jaluk. Sing utang kayak bapak ngerenten. Aslinya biasanya kalau pinjam apa-apa tuh kalau kembalikan ditambahin. Pernah pinjam unta yang umur 1 tahun dikembalikan umur 2 tahun itu sebenarnya baik itu. Cuman ini kan masalahnya utangnya durung sauri wis nambahi utang jenenge. Biasanya utang 1 juta ditaruh juta. Lah makanya ulama berbeda pendapat tuh mau harus orang nggak kena. Kecuali nyaur, aku nyaur 1 juta. Terus aku nazar sampai tak kayak 1 juta maning. Oh, itu bagus tuh. Ini enggak utangnya durung nyaur. Wis nazar Nambah. Nah, iya. Masukkan lebih nambah ngomong. Orang ngomong orang apa nambah itu. Jadi inna khairukum anak-anak hadis itu. Ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang kalau nyaur itu ditambahin loh, orang hadisnya. Jadi umumnya ditangi si A 10 juta, nggak orang jaluk barang balik kan kita tambahin sama 1 juta, ya 11 juta. Nggak orang jaluk orang apa apik gitu. Ini kene wong apik sing utang wong apik. Tapi rangkaian sing jaluk kayak kontak utangnya 10 juta, aku baliknya 11 ya. Nah, ini baru riba. Nasi. Fihi indifa'u nikmatil mutalabati. Ini saja libakoihi fi zimmatihi li'isarin au infakin wa li'annahu yusannu lil muqtarid ayurajja ziyadatan loh kan. Amak taruduhu wa idza tazamaha binazil in aqada walimathu bahwa binazil mukafaatu isanin lawa salata riba idza la yakunu illa fi aktin kabain min sama la syaratu alaihi an-nadhra fi aktin musibah. Kalau dalam nazar itu mengandung penolakan aniaya penagihan agar jangan cepat ditagih. Kalau yang nazar membutuhkan tetapnya utang itu pada tanggungannya karena merasa kesulitan
mengembalikan dan karena yang berhutang disunahkan akan mengembalikan tambahan sunah dari piutang yang tambah maka membantu dengan nazar dari hutang nazarnya dan wajib tadi suruh tambahin, jangan pas-pasan. Tapi jangan disyaratkan tidak boleh. Nah, ketika tambahin, akhirnya ditambahin dengan nazar. Yang demikian itu merupakan imbalan kebaikan, tidak berhubungan dengan riba. Sebab riba itu tidak terbukti kecuali dalam akad seperti jual beli. Jadi riba itu kalau akad pertama diomongkan loh. Ini saya ngutangi kamu 10 juta. Nanti kamu kembalinya kepada saya 11 juta. Ngomong pertama itu yang riba. Kalau nggak ngomong-ngomong nggak apa. Sini 10 juta. Barang nyaur 11 juta. Nggak apa-apa. Itu baik loh. Karena itu kalau orang mensyaratkan pada orang yang berutang agar nazar pada akad pinjaman adalah riba. Mulai aku ngutang ya, sampean utangi ya 10 juta. Tapi kok sampean nazar ya, harus balik akan 11 juta. Jadi aku nazar, aku. Jadi seolah-olah aku orang jaluk. Tapi nazar kono lagi orang boleh itu adalah riba seperti jaluk nazar kene. Ada nazar karpet dia kalau tahu apa mungkin enggak. Ada berita. Ya iya. ada Iya, riba ya pada baik kalau orang ini ada riba orang panti cita. Kalau ngutangnya riba berapa? Jadi kesimpulannya Pak Nazar ini tidak boleh untuk mengganti akad riba. Karena kan khera, benar orang akad riba tak pernah terpayongnya. Oke, aku mau tanya kau 10 juta, kau nazar lah. Ya, aku nazar kau aku balikkan 11 juta. Oh, tapi jangan balik. Jangan balik. Ayo, kita nggak bisa terus perak. Wa qala Syekhu Masyikhina al-Alama al-Haqiq at-Tambadlabi Ima idza nazar al-majnun dijahil manfaatul ardi al-malhuna muddata baqa'itaini fi zimmatihi. Salah seorang guru kami yaitu Syekh Alama al-Muhaqqiq at-Tambadlabi berkata, bagaimana tentang orang yang berutang itu nazar untuk yang mengutangkan menggunakan tanah yang digadekan selama utang tetap pada tanggungannya. Gede berarti. Gede ya. Itu yang nasi itu bodoh. Ini jawabnya ini. Waladhi ru'aduhu limutakhiri ashabina alla maliyin ma huwa salihun fi sihah. Baminan aftabi dhaga Syekhul Islam Muhammad Ibn Husain Al-Qutami wal Alama Al-Husain Ibn Abdurrahman Al-Ahtadi. Pendapat yang saya perhatikan dari sahabat kami yang mutakhirin bangsa Yaman ialah jelas sahnya. Jadi oleh menurut sah. Aku utang kon ya 10 juta. Aku nazar selama aku durung nyaur iki sawah sampean garap wis ngono. Lagi iki jadi ada pendapat ini sah. Di antara yang fatwa Al-Qomat dan Al-Alama Al-Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Ya gede beneran situ pendukung gede. Tapi janjinya orang gede, nazar. Jadi saya utang 10 juta.
Selama aku belum bisa nyaur, aku nazar ini sawah sampean garap terus. Terus sing dipasrahi sawah ora nyekel duit, dilempar karo wong. Hasilnya nang sapa? Nah, sing Dalam hati dipasrah. sih, Sing dipasrahi sawah sing mikir-mikirnya duit, diselangi duit, diselang eh, selama wong bisa bayar pasari sawah. Lah, pasari sawah orang nyekel duit nggak nggarap. Digadekne nang Terus wong. dilempar nang wong maning. Masa digarap lah, digarap? di baro ya. Nggih. Ya di baro lah kamane, di baro apa disewakno. Hasilnya Hasilnya nangis enggak sing sinten? Ya boleh. Kan kalau orang yang membolehkan ya boleh lah. Itu kan terserah yang pegang sawah. Sawahnya disewakan, apa sawahnya ditanami, apa sawahnya disilih wong, apa diparo, apa digarapno. Itu masalahnya gitu. Jadi yang akad pertama itu sudah sah kan. Kalau menurut saya sah semua. Jadi orang yang tapi saya juga di nazar gede, nazar gede. Jadi Mulane niku manfaatnya almarhumah hasilnya kata Bapak Iden. Manfaat alih memanfaatkan bumi almarhumah yang digadekan ya. Digadekan selama utang tetap pada tanggungannya. Mudah Bapak Iden firimatihi. Iya, ini ulama-ulama yang menghalalkan gede, ini dalilnya ini dari Fathul Mu'min. Bahasan Bahasul Masail NU ada yang memperbolehkan gede ya ini anunya. Ada yang mengharamkan juga. Aslinya gede itu kan begini. Saya pinjam uang 1 juta ini 900 di rumah. Aslinya. porak Tapi ya. motor kita sing gak genah. Iki motor gowo ini. Nah, itu kadang yang seperti ini misalnya tidak boleh. Tapi ada yang bolehkan yang jadi seperti ini tadi. Ini sawah saya pegangkan sampean. Lah kan masa sawah apa yang harus ditanduri? Enggak lah, isinya metu anu lah. Oh ya itu jadi hutan lah. Ini juga dikerjakan. Juga sepeda motor disimpan terus. Tapi aslinya ngono, aslinya gadi itu disimpan tok, nggak dipakai. Kayak anak pegadaian itu. Iya, kayak pegadaian itu loh. Cuman pegadaian itu kan dimasalahkan itu karena pakai bunga. Sedangkan kita kan tidak pakai bunga. Nah, yang pakai bunga itu juga ada alasannya. Saya ini kan ongkos simpen. Lah ono wong gade mobil. Lah mobil ini kalau ditaruh di tempat parkiran sana berapa tuh 1 hari? Nah, gitu ditarik ongkos untuk tempat nyimpennya tadi dari ongkos. Jadi asal jelas pemakaiannya itu saya kira enggak apa-apa ya. Apalagi tadi jelas-jelas ngomong selama saya belum bisa nyaur ini sawah sampean garap ya pun garap kok. Nah, juga orang yang gade sepeda motor selama saya bisa nyaur ya sepeda motor saya sampean pakai nggak apa-apa pakai. Yang baik itu yang pegadaian loh disimpan nggak usah dipakai. Sebab kalau dipakai itu risikonya kalau nanti rusak ya harus yang rusak itu yang harus diganti hilang ya. Iya yang rusak lah yang Allah jam sekarang jam 10 terus ya mau amal lagi
Niki Kang Tohar ngenjang budan nggih. Meneh lah. Meneh. Malam Minggu, malam Ahad ya terus Malam Sabtu yo nek ana wong ya bisa nek ana wong Allah. gak iso. Yo anu ae Eh? barang. Karo dinae sing maca mau ngobongi terus. Ada kuatir ana tamu. nggih. Ya wis, aku insyaallah. Engko gentenan engko aku nak kurut sampean terus. aku aku mau mungkin aku mungkin September pertengahan. Tadi pertanyaannya Ameh tadi belum paham itu loh, Amak. Sing Apa lu? nggih. Sing itu loh, apa namanya, kan menerima barang untuk jaminan digarap. Nah, si penerima barang yang garap ini dilimpahkan ke orang lagi itu loh tadi loh, boleh ndaknya tuh tadi loh saya. Karena nggak punya uang untuk garap. Lah iya, masalah ndak punya uang apa enggak, tapi dilemparkan lagi ke orang, akadnya seperti itu lagi. Akadnya ini garap tak kasih apa, saya dikasih uang apa, jaminannya uang sampean garap. Nah, itu ke orang kedua seperti itu lagi. Ditumpuk-tumpuk segini. Lah nggih. Terjadi seperti itu, mau terjadi itu. Makanya ya yang baik itu memang tidak dipakai. Tapi karena orangnya tadi menyuruh, sudah kamu garap, terserah kamu. Nah, ketika garapnya dia tidak bisa, kan dia digarap lagi. Tapi kalau dipinjamkan uang lagi kepada orang lain, saya kira tidak. Sebab nanti tebus gimana? Orang ada uang mau minta sawahnya, ini uangnya, mana sawahnya? Sawahnya lagi digolek naring wong wong, gak kena artinya. Artinya itu sudah anu. Jadi kayak ilmu kias gitu ya. Kalau udah kias tidak boleh dikiaskan lagi. Kalau cuma garap kan nggak apa-apa. Iya, kalau hanya digarap, garap sama loading aja, saya kira nggak apa-apa. Atau disewakan. Itu sawit kilo, sawit sakmene, saya kira nggak apa-apa kan. Karena masih dapat izin. Tapi kalau ya dan di nerontak ono duitnya orangnya lembut. Lah iya. Terong tahun kayak sama digarap. Orang. Wis nembe 2 wulan duitnya sono. Enggak, kalau perjanjian kan sesuai perjanjian lah. Nggih. Ini bilang tahun, 2 tahun. Ya 2 tahun lah. Ini nebusin kok 2 tahun. Nah, sampai 2 bulan tuh dijelok maning lah. Uangnya lagi digarap sawah itu panen nonggo. Ini kon ngenteni sesuai perjanjian. Kon ngenteni lah. Ke gitu sesuai perjanjian kan perjanjian. Nah, yang tidak boleh itu kelebihan. Bisa 2 tahun nggak dibalik-balik nol lah, itu yang jadi masalah. 2 tahun nggak dibalik-balik nol. Tapi kalau gadanya seperti di Pegadaian itu bisa ditebus 2 bulan. Karena apa? Karena barangnya nggak dinego sih, di situ ada semua. Jadi kayak muamalah al-baik wal bilih. Babul muamalah, bab muamalah. Jadi ini ya. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa amilus solihati, ya. Wa amilus solihati. Jadi pertama orang yang tidak rugi itu orang yang beriman. Iman itu bab tauhid ya, sekolahnya lah belajarin iman. Kemudian wa amilus solihati dan amal soleh. Amal soleh itu pertama ubudiyah. Bab ubudiyah bisa sehat. Terus nanti kedua sekarang muamalah itu. Ubudiyah ya mulai sholat, sampai puasa, zakat, bismillah, ubudiyah kabeh. Nah, sekarang muamalah. Jadi ubudiyah, muamalah, nanti muasaroh, terus akhlak. Itu amal soleh itu 4 ini. Amal soleh itu 1 muamalah, 2 muasaroh, ubudiyah, muamalah, muasaroh, akhlak. Lagi ini macam-macamnya amilus sholihat mau. Nah, sekarang ubudiyah sudah selesai. Muamalah ini aslinya itu ya hubungan antara manusia dengan manusia, tapi sudah ada aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang manusia dengan manusia kalau berhubungan harus sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam jual beli yang tidak haram bagaimana dan macam-macam muamalah. Itu yang dikatakan muamalah itu. Jadi muamalah itu satu jenis dari akhlak juga. Jadi berbuat baik kepada sesama muslim, sesama manusia. Termasuk akhlak, termasuk ikramul muslimin juga muamalah. Cuman ini sudah dispesifikasi bab seluruh harta yang halal. Muamalah itu dijalankan seluruh harta yang halal untuk dimakan sendiri dan dimakan keluarganya. Gitu loh. Dan tidak merugikan orang lain. Orang yang lain yang diajak muamalah itu tidak rugi. Yang masuk perut sini jadi halal, untuk anak istri juga halal. Itu muamalah. Al-bai' itu jual beli. Al-bai' walughatan muqabalatu syai'in bi syai'in wa syar'an muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsusin. Ini definisi jual beli ya. Bai' atau jual beli menurut istilah bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Muqabalatu bisain. Terus menurut syariat muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Sedangkan menurut istilah syara ialah menukar sejumlah harta dengan harta yang lain, dan uang dengan barteran dengan cara yang khusus. Jadi kemarin berdagang Nabi, berdagang. Dan Muhammad itu masih muda dagang. Tapi ada yang mengatakan yang paling baik itu bertani, karena bertani banyak tawakalnya. Nah, sekarang masanya bahasa berdagang. Walaupun ijma' ayat halallahu bai' Nabi ayo kafi atmu jadi fakul bai'in mabrurin ala ghasyabi wala khianata. Dalil asal
mengenai masalah jual beli sebelum ada ijma ialah beberapa ayat seperti firman Allah Bahalallahu al-bai'a, padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Bahalallahu riba, menghalalkan riba. Al-Baqarah 275. Dalilnya ialah beberapa hadis antara lain yang menceritakan bahwa Nabi SAW benar ditanya pekerjaan apakah yang paling baik, yang paling halal maksudnya. Nabi SAW menjawab pekerjaan seseorang lelaki yang dilakukan oleh tangannya sendiri dan setiap transaksi jual beli yang mabrur, tidak mengandung tipuan dan tidak pula pengkhianatan. Jadi maksudnya berbuat baik kepada orang lain maksudnya. Jadi orang yang jual belinya tidak benar itu berarti berkhianat sama orang lain. Berarti akhlaknya jelek kepada orang lain. Menipu, ini saya belinya sekian, saya mau jual sekian. Menipu itu biasa. Sudahlah, cukup sekarang saja dulu. Besok diulangi lagi. Sekarang jam 10, lebih 10. Pada hari saya tanya masalah jual beli. Jadi intinya kan ininya ya. Jadi jual beli ini maksudnya akhlak. Titiknya itu akhlak. Berbuat baik kepada sesama muslim, kepada sesama orang muslim, dan kepada orang muslim lainnya. Orang kafir juga. Pokoknya jual beli itu ya berbuat baik kepada manusia, kepada binatang juga. Tapi di siapa matanya dikebak-kebanyu sampai melembung kayak lemur disumbang. Tak kawan bis nipu orang, nyakiti, itu tidak boleh. Jadi semua itu harus kita harus bisa berbuat baik kepada semua makhluk Allah gitu maksudnya. Itu makanya ada jual beli di dalam Islam itu begitu. Tapi yang pintar-pintar jual beli malah wong kafir ya. Coba itu Indomaret, Alfamaret itu kan baru pas jualannya nggak ada yang nipu, nggak ada apa. Meskipun mahal dibuku aja kalau orang Islam, terus sendiri orang Kristen. Nah kalau bisa kita gitu, di Jawa Timur sudah ada itu namanya Basmalah. Basmalah itu saingannya Indomaret. Jawa Tengah belum ada, Jawa Tengah. Ya kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairati fil hayyi ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil rizq wa Allahumma inna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka adjanana wa abdanana wa ahlana wa auladana wa amwana wa kulla jahadana Allahumma ja'ala yahum bi kanafika wa amanika wa jadika min syari kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa ja'in wa min syari wisin ala kulli syaitan Allahumma jammilna bil ahsan wa salamah wa aqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min wujudina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama awali wajina rahmatullah rabbana syura wa jamil muslimin muslimat al mu'minat al ahzabat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar
Wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا nasta'in. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit. Bareng yang pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.